atau bahan-bahan produksi. Halo semuanya, semoga yang menonton video ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Perkenalkan, saya Evelina Pasca Rahmawati dari kelas 10D nomor presensi 17. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai circular flow diagram. Tapi, sebelumnya apa sih circular flow diagram itu? Nah, circular flow diagram atau diagram interaksi antar pelaku ekonomi adalah diagram yang menggambarkan interaksi timbal balik dalam kegiatan ekonomi berbentuk arus melingkar. Kemudian, untuk pembagiannya, dalam video ini saya akan bagi menjadi 3, yaitu circular flow diagram 2 sektor, circular flow diagram 3 sektor, dan circular flow diagram 4 sektor. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah circular flow diagram 2 sektor. 2 sektor di sini artinya adalah 2 pelaku ekonomi, yaitu RTP atau rumah tangga produsen yang menciptakan barang atau jasa, dan RTK atau rumah tangga konsumen yang menggunakan barang atau jasa. Kita mulai dari RTK terlebih dahulu. RTK akan menyerahkan faktor produksi ke pasar input seperti tanda panah warna biru. Pasar input sendiri adalah pasar faktor produksi atau bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, faktor produksi ini dimiliki oleh masyarakat atau yang disebut RTK. Lalu, faktor produksi akan diserahkan ke RTP. Jadi, singkatnya, RTK memberikan faktor produksi ke RTP melalui pasar input. Selanjutnya, RTP akan memberikan balas jasa atau timbal baliknya, yaitu berupa sewa, upah, bunga modal, atau keuntungan. Bisa dilihat pada garis panah berwarna hitam. Berikutnya, kita beralih ke arus bagian bawah berwarna merah dan oranye. Di sini RTP memproduksi barang atau jasa dan akan memberikan barang atau jasa tersebut ke RTK melalui pasar output, ditunjukkan dengan panah berwarna oranye. Kemudian RTK akan balas jasa dengan melakukan pembayaran, ditunjukkan dengan panah berwarna merah. Nah, untuk circular flow diagram 2 sektor seperti itu, semoga bisa dipahami. Selanjutnya adalah circular flow diagram 3 sektor, yaitu 3 pelaku ekonomi meliputi RTK, RTP, ditambah oleh pemerintah. Untuk RTK dan RTP sama seperti 2 sektor tadi, kita akan bahas yang pemerintah dari pasar input terlebih dahulu. Di sini pemerintah juga memerlukan faktor produksi seperti tenaga kerja atau bahan-bahan proses produksi dari masyarakat. Jadi RTK juga memberikan faktor produksi ke pemerintah melalui pasar input, seperti panah berwarna biru. Nah, timbal baliknya, pemerintah akan memberikan balas jasa berupa uang, seperti sewa, upah, bunga modal, atau keuntungan kepada RTK, ditunjukkan panah berwarna hitam. Selanjutnya, kita perhatikan ke arus atas bawah berwarna merah dan oranye. Di sini, pemerintah juga berperan sebagai produsen, seperti menyediakan kebutuhan yang diperlukan khalayak umum, misalnya jalan tol, sekolah, atau yang lainnya, baik kepada RTP ataupun RTK. Selanjutnya, RTK atau RTP akan melakukan pembayaran berupa uang. Selain peran pemerintah sebagai produsen, pemerintah juga berperan sebagai konsumen, seperti memerlukan barang atau jasa dari pasar output, kemudian pemerintah melakukan balas jasa melalui pembayaran. Berikutnya, kita perhatikan arus berwarna hijau dan ungu. Di sini pemerintah juga berperan sebagai pengatur kebijakan, salah satunya dengan memberikan subsidi kepada RTK dan RTP. Lalu RTK dan RTP melakukan balas jasa atau timbal balik berupa pajak. Oke, seperti itu untuk pembahasan circular flow diagram 3 sektor. Kita beralih ke circular flow diagram 4 sektor. Ada penambahan 1 pelaku ekonomi, yaitu masyarakat luar negeri atau MLN. Jadi ada 4 pelaku ekonomi, yaitu RTK, RTP, pemerintah, dan MLN. Peran utama MLN adalah ekspor dan impor. Ada kalanya kita melakukan ekspor, dan ada kalanya juga MLN yang melakukan ekspor, atau kita mengimpor faktor produksi dari MLN kepada RTP atau RTK, sehingga MLN mendapatkan balas jasa berupa uang dari RTP ataupun RTK. Kemudian ketika kita yang mengekspor faktor produksi ke MLN, maka kita akan mendapat balas jasa dari MLN. Nah, berikutnya kita ke arus yang paling bawah. Ada kalanya juga kita mengimpor barang atau jasa dari MLN, sehingga kita melakukan balas jasa atau pembayaran kepada MLN.
Kemudian ada kalanya juga kita mengekspor barang atau jasa ke MLN, sehingga MLN yang melakukan balas jasa atau pembayaran kepada kita, bisa ke RTK ataupun RTP. Oke, seperti itu untuk pembahasan materi Circular Flow Diagram 2 sektor, 3 sektor, dan 4 sektor. Semoga dapat dipahami dan semoga video ini bermanfaat ya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton.